Shalom. Shalom. Sebelum kita mengawali ibadat kita pada malam hari ini, mari kita mengangkat pujian dari KJ nomor 17. Ayatnya yang pertama, Tuhan Allah hadir pada saat ini dan sisa kata selanjutnya. KJ 17, Tuhan Allah hadir pada saat ini dan sisa kata selanjutnya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Marilah kita tenang untuk melihat Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas pengertian Tuhan dalam kehidupan kami dari tadi pagi hingga malam ini dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini ibadat kami mulai dari awal pertengahan hingga dapat berakhir dengan baik. Karena Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, kami datang dan berdoa. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian lagi dari KJ nomor 18. Ayatnya yang pertama, Allah hadir bagi kita dan sisa kata selanjutnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu ya Tuhan. Namun sebelum daripada itu, kami mengundang Dikau datang bersama-sama kami di tempat ini, agar apa yang kami membaca, mendengar, dan merenungkan jangan berlalu begitu saja, melainkan tertanam dan tertahu dalam hati pikiran kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan, firman yang hidup, kami datang dan berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kejadian pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Karena hanya 8 ayat, saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah perikop Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuingkarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggalkanlah Ishak di Gerar.
Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, "Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok berasnya." Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjengukkan Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, membaca, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Yang menjadi tema renungan untuk kita pada malam hari ini yaitu keluarga bahagia di dalam Tuhan. Yang menjadi tema untuk kita pada malam hari ini yaitu keluarga bahagia di dalam Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk keluarganya bahagia. Entah itu hubungan suami istri maupun anak dan orang tua, pasti menginginkan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan kita di sini ada beberapa poin yang katong perlu tahu, seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama di sini yaitu keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Poin yang pertama, bahwa keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan itu keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Kebahagiaan Bapak, Mama, Saudara-saudari bukanlah ditentukan dengan situasi atau kondisi kita yang di luar kebahagiaan kita. Kebahagiaan itu ditentukan dari dalam hati kita masing-masing. Seperti tadi bacaan kita mengenai Ishak. Ishak sendiri mengalami situasi ataupun kondisi kelaparan pada saat itu. Tetapi bukan berarti itu menjadi suatu alasan atau suatu kondisi untuk tidak bahagia. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mengapa Tuhan mengizinkan permasalahan itu ada di dalam kehidupan keluarga kita? Bapak, mama, saudara-saudari, karena pada saat kita mengalami permasalahan, justru di saat itulah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kotong dapat cobaan atau dapat tantangan, otomatis kotong pasti mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi yang kita alami. Sehingga pada masa kesukaran itulah karakter dan respon kita terbentuk. Pada saat kita mengalami permasalahan, di situ tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak, Mama, Saudara-saudari. Kita yakin dan percaya di saat kita dalam kondisi sepuruk-puruknya apapun, di situ pasti ada campur tangan Tuhan. Kita jangan pernah berfokus kepada masalah, tetapi berfokuslah kepada Tuhan. Kita yang lebih besar dari masalah kita. Bukan masalah kita yang lebih besar dari Tuhan, tapi Bapak, Mama, Saudara-saudari, kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Poin yang kedua di sini yaitu keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjadi kemesraan rumah tangga. Seperti Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu." Masakan engkau berkata, "Dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami?" Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pasti ia akan dihukum mati. Itu bisa kita baca dalam bacaan kita tadi, yaitu Kejadian pasal 25 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, Ishak tetap bermesraan dengan Ribka walaupun ada dalam kondisi kelaparan ataupun permasalahan. Dalam keluarga mereka, walaupun tantangan ataupun persoalan yang datang silih berganti, mereka tetap merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan dalam keluarga itu bukan tergantung dari masalah yang kita dapat, tapi dari masalah itu kita cari jalan keluar, bagaimana kita bisa melepaskan masalah itu dan keluarga kita bisa damai dan keluarga kita tetap bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh situasi atau masalah yang sulit, tetapi kondisi dalam hati yang benar, beres dan juga baik.
Oleh sebab itu, jagalah kemesraan dalam rumah tangga, walaupun usia pernikahan Ishak sudah berumur 30 tahun. Pernikahan Ishak saja berumur 30 tahun. Apakah kita sebagai orang tua, ketika kita berumur, pernikahan kita umur 35 tahun, apakah dalam keluarga kita masih memiliki kemesraan dalam rumah tangga atau tidak? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Poin yang ketiga di sini itu keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi atau yang sulit. Maka seperti dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 yang menyatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tetaplah menabur Bapak Mama saudara-saudara sekalian. Ada 5 bahasa kasih dalam hidup, dalam ketompung hidup, yakni yang pertama, tetap perkatakan yang positif yang mendukung bagi keluarga. Yang kedua, mempunyai waktu yang berkualitas bagi keluarga. Yang ketiga, memberi yang terbaik bagi keluarga. Poin yang ketiga, memberi yang terbaik bagi keluarga. Apakah dalam keluarga kita sebagai anak-anak sudah memberikan yang terbaik buat Bapak Mama atau sonde? Sebaliknya begitu, apakah Bapak Mama sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak atau sonde? Yang poin yang keempat, sentuhan yang berarti bagi keluarga. Yang kelima, melayani keluarga dengan kasih. Poin yang keempat di sini, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian. Keluarga yang baik atau keluarga yang bahagia itu keluarga yang dia suka dengan kedamaian. Dia suka dengan keributan atau permasalahan-permasalahan, tapi dia lebih sukanya dengan kedamaian. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana, kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-19. Poin yang kelima atau poin yang terakhir di sini yaitu keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak jauh dari Tuhan. Apakah dalam keluarga kita masing-masing kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan atau belum? Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Itu di ayatnya yang ke-26. Bapak Mama saudara-saudari, bawalah keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan. Disiplinkanlah keluarga kita dengan non-Bible atau disiplinkan keluarga kita dengan beribadah. Karena satu poin yang penting di sini, ketika keluarga kita mau bahagia, berarti keluarga kita harus mau untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Karena ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, otomatis keluarga kita tidak akan bahagia. Karena di situ pasti banyak tantangan, cobaan. Dan dari banyak tantangan dan cobaan, kita harus belajar bahwa Tuhan itu selalu ada. Jadi, apapun yang terjadi, bawalah keluarga kita untuk tetap mendekatkan diri dengan Tuhan. Terus bangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang bahagia, serta keluarga yang takut akan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam keluarga kita. Jadi, ketika keluarga kita mau bahagia, maka dekatkanlah keluarga kita dengan Tuhan dan mampu menciptakan kedamaian dalam keluarga kita. Amin. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha kudus dan maha kasih, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan cinta kasih,
Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami sebagai keluarga-keluarga Kristen yang mau untuk mendekatkan diri di hadapan hadirat-Mu, agar kami bisa mendapatkan keluarga yang bahagia. Dan mampukanlah kami untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang memiliki atau menanamkan nilai kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berkata, bawa persembahanmu. Itu dalam PKJ 143. PKJ 146, bawa persembahanmu dengan sisa kata selanjutnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin dari teman-teman ada pokok doa yang harus kita doakan, silahkan menyampaikan. Mungkin tidak ada. Marilah kita tenang untuk membawa setiap pergumulan kita selama 1 tahun di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, Bapa yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, terima kasih Tuhan, Engkau telah tuntun sertai kami dalam kehidupan kami sepanjang hari. Bapa kami surga, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga sudah mendengarkan firman-Mu, yang dimana mengajari kami untuk selalu mendekatkan diri keluarga kami di hadapan hadirat-Mu, dan mampukanlah kami untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga kami, karena ketika keluarga yang bahagia adalah keluarga yang harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, ajarilah kami untuk ketika kami mendapati kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan, ajarilah kami bahwa Engkau selalu ada dalam kondisi itu punya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberikan setiap permasalahan atau setiap kondisi yang ada tidak akan melebihi batas kemampuan kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan tahu ketika Tuhan memberikan kepada kami lebih banyak dari apa yang kami berikan, ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami juga untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang benar, ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, pada malam hari ini, Tuhan, kami berdoa buat kami semua yang ada di sini. Mari Engkau tuntun sertai kami dalam setiap kehidupan kami. Mari Engkau tuntun sertai kami dalam kondisi apapun yang kami alami saat ini, Tuhan. Tuhan yang baik, pada saat ini yang kami berkumpul di sini, mungkin ada yang dalam keadaan sakit penyakit. Mari Engkau tuntun sertai hamba-Mu. Mari Engkau mengobati hamba-Mu dengan obat-obat atau makanan-makanan yang hamba-Mu konsumsi, ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika Engkau mengizinkan kami mengalami sakit penyakit, kami yakin dan percaya pun Engkau akan mengizinkan kami mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, hamba-Mu juga berdoa buat orang tua kami. Mari Engkau tuntun sertailah mereka dalam masa tua mereka. Mari Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, serta berikan rezeki kepada mereka, ya Tuhan, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik dan selamat. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, ajarilah mereka untuk menjadi orang tua yang mau mendekatkan diri di hadapan hadirat-Mu,
dan ajarlah mereka untuk selalu menciptakan kedamaian dalam keluarga ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, ajarlah kami sebagai anak-anak juga untuk selalu menghormati dan menaati kedua orang tua ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kami yang sedang dalam bangku pendidikan. Mari Engkau mau melangkah bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami cita-citakan, mari Engkau memberikan sesuai dengan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, mari Engkau ikat satukan kami agar berjalan sesuai dengan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat sanak saudara kami, baik yang di jauh maupun yang di dekat, yang kami kenal maupun yang tidak kenal ya Tuhan. Jika Engkau mendapatkan mereka dalam sakit penyakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Tetapi jika Engkau mendapatkan mereka dalam menemui hari-hari kebahagiaan mereka, mari Engkau memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Dan mari Engkau memberikan umur panjang kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat sanak saudara kami yang ada di tanah orang ya Tuhan. Mari Engkau tuntun sertailah mereka ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Jika Engkau mendapatkan mereka dalam pekerjaan mereka yang lambat, mari Engkau mempercepatkan ya Tuhan. Jika Engkau mendapatkan mereka dalam pekerjaan mereka yang berat, mari Engkau ringankan ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Engkau, maka Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami yakin dan percaya ketika kami melangkah sendirian, kami akan sesat ataupun kami akan bingung. Tetapi jika kami melangkah bersama-sama dengan Engkau, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, mari Engkau menuntun sertai kami dalam kondisi apapun yang kami alami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini masih banyak doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Mari Engkau tuntun sertailah kami semua di sini ya Tuhan. Di mana malam ini malam persiapan untuk Natal di besok pagi ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, masih banyak yang kami pinta dan minta daripadamu ya Tuhan. Namun sebelum tergerak dari hati batin kami masing-masing, Engkau telah mengetahui ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, ajarilah kami semua untuk selalu sabar dan selalu lemah lembut dalam menghadapi situasi yang ada. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, ampuni setiap kesalahan dosa kami ya Tuhan, baik dosa dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran yang menyakiti hati sesama kami, bahkan hati manismu yang di surga Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami manusia yang memiliki keterbatasan. Kami manusia yang tidak terlepas dari yang namanya dosa dan masalah. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampun dan ampun ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadat kita, mari kita mengangkat satu pujian dari KJ 413. KJ 413. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. KJ 413. Tuhan pimpin anakmu, dan sisa kata selanjutnya. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat.
ibadat kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang maha kudus dan maha kasih, terima kasih Tuhan, Engkaulah tuntun sertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadat kami dengan baik dan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah pulang dari tempat ini. Mari Engkau tuntun sertai kami semua di malam hari ini Tuhan, agar besok pagi kami bangun dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Terima kasih. Kasih.